Semangat pagi. Apa kabar TAP? Fantastis, luar biasa, yes we can. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang estate cost. Ya. Di dalam dunia perkebunan ada beberapa cost yang kita kenal. Cost di dalam perkebunan tergantung daripada umur tanaman yang ada. Untuk LC kita mengenal sampai dengan TBM 3 disebut dengan development cost. Artinya dari tanam TBM 0 sampai dengan TBM 3 sifatnya adalah investasi. Ya, sifatnya investasi, belum ada produksi. Jadi seluruh biaya yang ada di situ sifatnya adalah mendelov ya, untuk bisa berinvestasi di situ. Kemudian ketika umur tanaman sudah mendekati TM, kira-kira 36 bulan, maka muncul kategori baru yang namanya estate cost. Ya, jadi di dalam dunia perkebunan sekali lagi kita mengenal dua cost. Yang pertama adalah development cost dari TBM 0 sampai ke TBM 3. Kemudian selanjutnya adalah TM yang muncul namanya estate cost. Oke, kalau kita bicara cost di dalam dunia perkebunan pasti dia beberapa bagian unsurnya, apapun itu. Yang pertama adalah bicara tentang labor. Ya. Kemudian yang kedua bicara tentang material. Kemudian yang ketiga bicara tentang tools. Yang keempat transport. Yang kelima kemudian kontrak. Jadi semua unsur yang ada di sebuah biaya di dalam kebun pasti ada unsur tenaga kerja, material, tools, transport, dan kontrak. Labor di sini otomatis kita bicara tentang gaji pokok, kemudian premi, BPJS, dan sebagainya. Kemudian material adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. Contoh apabila chemical, bahan yang diperlukan adalah misalnya untuk CPR spray, glifosat, dan sebagainya. Kemudian tools adalah alat kerja. Contoh egreg kalau bicara harvesting tools, kemudian fiber, pampro, dan sebagainya. Transport adalah VRA-nya. Ya, bagaimana suatu unit bisa mensupport daripada kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Kemudian kontrak bicara tentang jasa. Nah, ini lebih ke arah namanya ke pihak eksternal. Jadi semuanya inilah yang terangkum di dalam sebuah biaya. Nah, sebuah biaya ini semua unsurnya ini kemudian masuk ke namanya chart of account. Jadi kode aktivitas daripada masing-masing kegiatan. Ya. Kembali lagi flashback, tadi udah dijelaskan bahwa cost di kebun itu ada dua, estate cost dan development cost. Karena kita sekarang lagi fokus ke estate cost, kita nanti lanjut ke aktivitas-aktivitas apa sih, chart of account apa aja sih yang berhubungan dengan estate cost. Oke, sekarang kita lihat layar. Kalau kita lihat di sini, bagian TM itu, bagian estate cost, kalau kita simpulkan, pertama pasti dia ke arah pengelompokan ke biaya rawat. Ya. Kemudian yang kedua adalah biaya panen. Yang ketiga transport panen. Yang keempat biaya umum atau OPEX, operating expenditure. Kelima penyusutan dan sebagainya. Nah, 5 inilah bagian-bagian dari estate cost. Oke, kita lihat pertama di perawatan. Di sini biaya perawatan item pertama, kalau kita melihat dari suatu kegiatan di aktivitas TM, ada kelompokan kecil, yaitu pertama piringan, pasar pikul, dan TPH. Ya, kemudian pemberantasan lalang. Yang ketiga adalah pemeliharaan gawangan, kemudian sisip, HPT,
tunasan atau pruning, sensus tanaman, penjarangan, pemeliharaan prasarana, transportasi, perawatan, dan supervisi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, setiap bagian ini dia pasti mengandung unsur biaya tenaga kerja, biaya material, tools, transport, kontrak, dan satunya adalah labor. Ya. Jadi tetap kelima itu tadi. Nah, kemudian setelah biaya perawatan, pengelompokan selanjutnya adalah ke namanya harvesting cost, yaitu panen. Ya, panen terdiri dari biaya gaji, supervisi, dan alat panen. Kemudian bawahnya transport panen. Di sini terdiri ada dua besarannya. Yang pertama adalah internal, artinya transport itu diurus oleh atau dilakukan oleh unit-unit kebun. Yang kedua adalah extra transport. Nah, di sini bagian daripada kontrak yang tadi, di mana kita melibatkan dari pihak ketiga untuk bisa mengantar TBS kita ke luar. Kemudian biaya penyusutan, OPEX, sewa MP, dan sebagainya, sehga ketemulah total biaya. Nah, esensi daripada asset cost dari semua item tadi adalah rupiah per kilo. Ya, rupiah per kilo. Jadi tolong ke kiri sedikit. Ya, kalau kita lihat budget ya, contoh nih posisi budget, sebenarnya itu ada aktualnya, kita geser kiri Pak. Nah, esensinya adalah bagaimana cost kita per kilogramnya. Di sini nampak bahwa seluruh biaya yang ada kemudian dibagi dengan jumlah tonase yang didapat, sehingga bottomnya adalah keluar Rp1.205 per kilogram. Ya. Sedangkan hektar di sini adalah pembagi dari hektar TM tersebut, bukan hektar pekerjaan. Contoh dalam suatu kebun, misalnya hektar TM-nya adalah 4.000, seluruh biaya yang ada akan dibagi dengan 4.000, bukan dibagi dari biaya hektar yang dikerjakan. Jadi pembaginya pasti menggunakan hektar TM. Nah, bagaimana caranya supaya rupiah per kilogram daripada suatu asset cost rendah? Otomatis kita sekarang bicara tonase, ya, produksi. Semakin banyak produksi yang didapat, otomatis pembaginya adalah semakin besar. Nah, dan otomatis juga rupiah per kilonya akan menjadi lebih kecil. Ya. Jadi untuk menghemat daripada biaya, otomatis tim lapangan, ya, semua pihak harus mensupport daripada tim lapangan, tim produksi, bagaimana caranya semua potensi yang ada di lapangan, buah yang ada di lapangan, semua terangkut. Maka dari itu diperlukan teamwork yang kuat dari sisi manapun, dari sisi kantor, bagaimana dia mensupport MPP, bagaimana dia mensupport dana, ya, bagaimana dia mensupport tools, dari sisi workshop, bagaimana mereka bisa menyiapkan alat-alat yang sehat, dari sisi infra, bagaimana menyiapkan jalan-jalan yang bagus sehingga tidak ada restan dan sebagainya, semua harus berjibaku bagaimana caranya biar produksi meningkat sehingga otomatis rupiah per kilo menjadi lebih kecil, dan secara otomatis pula kalau kita berbicara bisnis maka keuntungan kita yang didapat akan menjadi lebih besar, seperti itu. Ya, tadi kita sudah jelaskan bahwa asset cost itu terdiri dari pertama adalah biaya perawatan, kemudian biaya panen, yang ketiga adalah transport panen, keempat adalah biaya OPEX, ya, biaya umum, penyusutan, kemudian melahirkan namanya rupiah per kilo. Oke, kita masuk ke rincian biaya perawatan. Tadi sebelumnya kita bahas bahwa item pertama adalah circle piringan PTPH. Nah, kalau kita melihat daripada item pertama, di mana pekerjaan piringan itu terdiri dari 4 pekerjaan. Pertama adalah manual circle weeding, kemudian CPT spray, new TPH, yang kedua adalah new, yang keempat adalah new atau upkeep pad. Ya, manual circle weeding ini adalah garuk piringan yang membersihkan area piringan yang ada, CPT spray ada semprotnya, kemudian new TPH adalah tempat pengumpulan hasil. Ya, kemudian yang keempat adalah bicara tentang jalan akses panen, baik yang sifatnya baru atau yang perbaikan atau upkeep. Ya, kemudian ada yang kedua adalah lalang.
Item ketiga adalah selective weeding spot spray, yang lebih ke arah kepada pekerjaan gawangan. Dimana di sini ada 4 item juga: spot spraying, woodies brushing, woodies child removing, implant bambu. Ya. Di sini kalau kita lihat ada yang sifatnya chemical, ya, kemudian ada yang sifatnya manual. Nah, chemical nomor A bagian A dan B ini berhubungan dengan material chemis ya. Kemudian yang C adalah dongkel anak kayu, jadi manual tanpa menggunakan chemical. Bagian keempat adalah splaying. Splaying ini artinya sisip. Nah, sisip atau konsolidasi ini terdiri dari 2 bagian juga. Pertama sisip, yang kedua konsolidasi. Konsolidasi bisa berupa menegakkan pokok-pokok yang miring dan sebagainya. Kemudian item kelima adalah HPT. HPT ini terdiri dari banyak pekerjaan yang berhubungan dengan hama dan penyakit tanaman. Ya, yang pertama adalah deteksinya, kemudian wild boar, rodent pest, tikus, kemudian leaf, other pest, artinya di luar yang sebelumnya, kemudian bed plant, jadi tanaman-tanaman yang berguna, yang bermanfaat, yang bisa turnera dan sebagainya. Kemudian burung hantu, barn owl breeding, kemudian virus bacteria spraying dan pollination atau nanti hatchery kalau pekerjaan di lapangannya. Kemudian bagian selanjutnya pruning. 7 adalah sensus. Nah, sensus ini ada beberapa macam. Pertama soil sampling, ya, permukaan tanah, sensus tanah, ya, kemudian leaf sampling, sensus daun, kemudian black band sensus yang berhubungan dengan prediksi atau perhitungan tentang perhitungan panen di suatu blok, kemudian sign survey board upkeep, artinya nih berhubungan dengan patok blok, kemudian SPH sensus, ya, sensus pokok, kemudian tining out. Nah, 9 infrastruktur upkeep. Jadi infrastruktur juga masuk ke bagian item rawat. Nah, infrastruktur ini sifatnya adalah perawatan. Kalau yang sifatnya baru itu akan masuk namanya capex. Kalau capex dia pasti masuk ke development cost. Nah, karena kita bicara TM sudah 36 bulan ke atas, jadi infrastruktur yang ada di sini lebih ke arah ke maintenance atau perbaikan. Contoh drainage, ya, kemudian bridge. Nah, di sini tidak ada kata-kata yang sifatnya new atau kata new dalam bahasa Inggris kan. Semua serba upkeep. Artinya semua perawatan. Drainase, jembatan, ada infrastruktur, road hardening, perkerasan, kemudian new footbridge, road service, dan soil conservation. Nah, infrastruktur inilah untuk bisa mendukung daripada kelancaran distribusi TBS dari blok ke mill. Lanjut, kemudian maintenance supervision, artinya adalah biaya mandu rawat, kemudian fertilizer, pemupukan, pome, dekanter solid, ya, tangkos, kemudian strike, pemupukan tunggal, contoh borat, ya, dolomit, kemudian kompon fertilizer yang berhubungan dengan NPK dan sebagainya, ya, pupuk majemuk. Selanjutnya bagian panen. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa bagian kedua daripada SSK adalah biaya panen. Nah, biaya panen itu dari biaya panen itu sendiri dan transportnya. Nah, biaya panen terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah gaji panen, yang kedua adalah premi panen, yang ketiga adalah biaya berondolannya. Ya. Nah, ketiga-tiganya ini masuk ke harvesting salary-nya. Kemudian bagian ke selanjutnya adalah supervision and harvesting incentive. Jadi di sini berhubungan dengan biaya supervisi berupa mandor panen dan kerani buah. Nah, kemudian transfer panen terdiri dari 2 bagian, FFV loading, kemudian double handling. Jadi loading bagaimana dia mengangkut TBS dari lapangan ke mill, ke unit, kemudian pindah ke mill, kemudian selanjutnya double handling. Nah, double handling ini biasanya kondisional. Ketika jalan jelek, akses buruk, biasanya kita akan ada namanya unit pembantu untuk bisa mengangkut dari lokasi buah ke unit double handling tersebut, kemudian akhirnya dipindahkan lagi ke unit DT TBS yang mengangkut. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah kita jelaskan bahwa asset cost terdiri dari pertama biaya rawat yang sudah kita rincikan tadi,
Kemudian biaya panen. Ketiga adalah transport panen, di mana di sini ada internal dan eksternal. Yang keempat adalah OPEX, ya, operating expenditure, atau lebih dikenal dengan overhead, atau lebih familiar lagi dengan biaya umum. Artinya biaya-biaya yang di luar daripada 3 item di atas yang sifatnya supporting. Kemudian kelima, penyusutan. Ya. Oke, kita lanjut ke biaya umum. Kalau tadi kita udah jelaskan apa itu biaya rawat, rinciannya secara sekilas, kemudian apa biaya panen. Sekarang kita ke biaya umum. Nah, biaya umum di sini ada beberapa bagian. Yang pertama berhubungan dengan salaries atau penggajian. Ya, di sini bisa berupa gaji karyawan, kemudian BPJS-nya, kemudian kalau ada pensiun, dana pensiunnya, pesangonnya, hal-hal apapun yang berhubungan dengan salary. Kemudian yang kedua adalah traveling. Nah, traveling adalah perjalanan dinas. Perjalanan dinas ini bisa berupa perjalanan dinas yang di dalam site, ya, artinya di antara areal kebun. Kemudian ada perjalanan dinas ke HO. Nah, ke HO pun ini kebanyakan adalah tugas, ya, tugas karena panggilan atau karena training atau ada pelatihan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah R&M, ya, repair and maintenance. Nah, repair and maintenance ini ada yang berupa repair maintenance bangunan, ada yang berupa repair maintenance infrastruktur. Nah, setiap bangunan dan infrastruktur ini pasti terdiri dari 2. Ada sifatnya jasa, ada yang material. Jadi sekali lagi, RM bangunan jasa, RM bangunan material, kemudian RM infrastruktur material, RM infrastruktur jasa, ya, repair and maintenance. Jadi perbaikan dan perawatan. Kemudian item selanjutnya adalah tax and license. Jadi berhubungan dengan perpajakan. Contoh, kita pembayaran pajak bumi dan bangunan. Nah, masuk ke dalam celah ini. Kemudian pajak-pajak yang lain yang merupakan tanggung jawab dari perusahaan berdasarkan peraturan daerah atau negara. Kemudian selanjutnya adalah office general. Nah, office general ini yang berhubungan dengan biaya-biaya umum yang timbul dari kantor. Contoh, biaya ATK, contoh biaya perbaikan alat, ya, contoh biaya konsumsi yang ada di kantor untuk tamu dan sebagainya masuk ke sini. Kemudian lanjut bicara utilitas. Ya, utilitas di sini berhubungan dengan utilitas listrik, utilitas air, dan utilitas komunikasi. Jadi beban semua genset, ya, yang ditimbulkan untuk menerangi sebuah kantor akan masuk ke utilitas listrik. Kemudian apabila ada pembelian pulsa dan sebagainya bagi kantor-kantor masuk ke utilitas phone, ya, atau seluler. Air yang dikeluarkan masuk ke utilitas water. Kemudian SHE. Nah, SHE di sini ada 3 bagian: safety, health, dan environment. Ya, misal kalau kita bicara safety, bagaimana pengadaan APD, ya, bagaimana tentang penggunaan prasarana damkar dan sebagainya. Health, kesehatan, ya, berhubungan dengan puding, berhubungan dengan alat-alat kesehatan masuk ke situ. Environment, lingkungan, bagaimana caranya lingkungan aman, dengan spanduk dan sebagainya, simbol-simbol untuk menjaga K3 dan sebagainya akan masuk ke item tersebut. Kemudian transportation. Nah, transport ini terdiri dari pertama adalah transport tamu atau guest. Yang kedua adalah transport anak sekolah atau transportation school. Kemudian transportation employee. 3. Yang keempat adalah transportation other. Jadi saya ulangi, transport itu ada 4. Pertama transport tamu, yang kedua transport anak sekolah, yang ketiga ada transport karyawan, yang keempat adalah transport other. Nah, transport other ini juga dipecah lagi. Contoh, misalnya mengantar bahan-bahan bangunan dari gudang menuju ke lokasi. Ini biasanya dilakukan oleh tim infra. Mengantar alat-alat SHE, mengantar spanduk, plang K3 dan sebagainya. Kemudian mengantar barang-barang umum, misalnya mengantar logistik, misalnya mengantar barang-barang koperasi dan sebagainya yang diperlukan oleh karyawan, masuk ke transport umum. Kemudian others adalah hal-hal lain, ya, hal lain yang ditimbulkan, contoh pengamanan dan sebagainya masuk ke other. Nah, semuanya ini adalah merupakan biaya umum. Nah, kalau kita pecah lagi, ini akan banyak sekali hal-hal apa aja yang ada di sini. Ya, oke.
Contoh, item pertama di biaya umum adalah biaya gaji. Nah, biaya gaji ini terdiri dari gaji itu sendiri, ya, kemudian overtime atau lembur, THR, bonus, severannya adalah pensiun. Pensiun karyawan juga masuk ke sini. Kemudian all for employee benefit, ASBEN-nya, leave all. Jadi kalau kita staf cuti, itu ada uang sakunya masuk ke sini. Jam sostek, kemudian pensiun, ya ini ada, maksudnya ada pensiun karena mundur, ada yang karena memang pesangon ya. Joy Grief, artinya adalah fasilitas kacamata, medical, kesehatan, meal all, berhubungan dengan makan sampai ke kesehatan. Nah, ini adalah bagian-bagian dari biaya gaji. Kemudian turun ke bawah. Nah, tadi bicara traveling. Kemudian selanjutnya adalah ke atas, Pak. Nah, ya, bicara tentang kos sewa. Nah, di sini kalau memang ada sewa tapi jarang, biasanya ini langsung di-handle oleh HO. Turun lagi, Pak. Kemudian professional fee, ya. Lanjut. Nah, stop. Nah, ini yang saya bilang tadi. Untuk biaya RM ada yang sifatnya material, ada yang sifatnya servis, bangunan, barang, dan jasa. Nah, kemudian bisa berupa bangunan itu sendiri dalam hal non permanen maupun permanen, kemudian infrastruktur. Kemudian yang ketiga ada other. Jadi dia ada 3 bagian: building, infrastruktur, other. Nah, turun lagi, Pak. Nah, CSR. Nah, tadi juga kita singgung CSR. CSR ini terdiri dari Comdev, Education, dan Sponsorship. Nah, jadi ada 3 bagian dari CSR. Sampai ke bawah, begitu banyak kosnya umum yang ada, mulai dari gaji sampai ke SHE. Ya, jadi umum sifatnya adalah supporting. Nah, sifatnya supporting, bagaimana biaya yang semua itu adalah mendukung daripada tim produksi untuk bisa memperlancar, ya, melancar produktivitas dari di lapangan, mengeluarkan potensi-potensi buah yang ada di lapangan. Tujuannya apa? Supaya nanti produktivitas tinggi, ya, biaya pun bisa ditekan dan rupiah per kilo kita menjadi rendah, sehingga harga kita bersaing dan ujung-ujungnya adalah benefit daripada perusahaan akan meningkat, pendapatan perusahaan akan meningkat dan keuntungan juga akan meningkat. Jadi hal-hal yang diperlukan, hal-hal yang harus dikonsentrasikan dalam asset cost adalah yang pertama, produktivitas pemanen harus tinggi, setidaknya harus 1,5-1,6 ton per HK. Kemudian di sisi rawat, produktivitas daripada pekerja rawat harus tinggi juga. Ya, bagaimana 1 HK bisa menghasilkan sekian hektar yang ditargetkan. Jam kerja juga harus diperhatikan, harus full 7 jam supaya yang didapat menjadi lebih banyak, area menjadi bersih. Kemudian dari sisi umum, bagaimana caranya supaya biaya-biaya itu adalah menjadi efisien, menjadi efektif, tepat sasaran, hanya dibelanjakan yang diperlukan saja, ya, yang tidak diperlukan direm. Apabila variable cost-nya ini tetap, artinya tidak banyak penambahan, kemudian produktivitas kita lebih tinggi, otomatis nanti rupiah per kilo daripada biaya umum atau rupiah per hektar dari TM blok hektar yang ada akan menjadi lebih kecil. Jadi asset cost sebenarnya merupakan gambaran daripada suatu paparan biaya, di mana di situ semua pihak yang ada di kebun, ya, menunjukkan produktivitasnya masing-masing, ya, menunjukkan perannya masing-masing, kontribusinya masing-masing, supaya rupiah per kilo menjadi lebih rendah. Kalau suatu kebun rupiah per kilo asset cost menjadi tinggi, tidak ada daya saing, cost akan meledak, ya, otomatis kalau secara ekonomi dan bisnis, perusahaan akan menjadi rugi dan kelangsungan dari perusahaan itu tidak akan panjang. Dengan kata lain, perusahaan tersebut bisa bangkrut. Oleh karena itu, asset cost sangat penting, menjadi konsentrasi semua. Apapun yang dilakukan oleh semua bagian dari kebun, muaranya pasti ke asset cost. Oke, demikian penjabaran daripada asset cost, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kita akan perbaiki ke depannya di video yang akan datang. Terima kasih, semangat lagi. Apa kabar TAP? Fantastis, luar biasa, yes we can.